Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di supporting lecture dengan tema kita kali ini visualisasi 3 dimensi terkait dengan teknik rendering. Mungkin judul ini sedikit berbeda dengan apa yang digambarkan di dalam panduan. Di situ ada sedikit tambahan. Jadi visualisasi untuk arsitek yang serius gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana menyajikan visualisasi 3 dimensi khususnya untuk tentu menghasilkan hasil produk yang juga profesional dan menarik. Mengapa kita melakukan rendering? Tentu ini adalah bagian dari teknik komunikasi yang berbasiskan visual. Secara visual apa yang ingin kita komunikasikan? Tentu adalah ide-ide desain. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rendering ini tujuannya mengkomunikasikan ide visual kita untuk meyakinkan orang lain. Apakah itu klien kita, apakah itu rekan, atau mungkin publik. Karena gambar rendering bisa jadi dipasang menjadi satu media iklan misalnya. Atau dalam konteks misalnya pengembang memiliki satu pengembangan kawasan, kemudian diinformasikan kepada publik. Ini biasanya bahasa yang paling kuat adalah bahasa rendering. Selanjutnya, kira-kira kalau dari gambar ini apa ya kesamaannya begitu. Jadi kita bisa mencermati di sini ada 2 gambar. 2 gambar semuanya adalah rendering 3 dimensional. Ini juga adalah contoh gambar lain. Nah, kita tidak bicara tentang style desainnya ya, tetapi kita melihat apakah ada kesamaan dari gambar-gambar ini. Ini semua adalah gambar-gambar visualisasi 3 dimensional yang profesional. Jadi memang digunakan untuk mempresentasikan ide ke klien. Saya kira kita bisa mencermati bahwa semua gambar itu kalau gampangnya semuanya bagus gitu ya. Oke, mungkin bukan sesuatu yang sangat teoritik ternyata jawabannya. Kenapa harus bagus ya rendering kita? Karena ketika Anda akan menyajikan ide desain, yang paling pertama dinilai adalah bahasa visual dari desain Anda sendiri. Sehingga kalau misalnya kita melihat konteks rendering, maka desain kita yang mungkin konsepnya bagus atau tata ruangnya bagus dan seterusnya. Ini nanti pada dasarnya secara cepat yang pertama kali dinilai ini adalah tampilan awal, di mana kita biasa menyajikan ini dalam rendering. Sehingga kalau kita melihat di sini contoh sederhana saja, sama-sama gado-gado begitu, tetapi kalau disajikan dalam foto tampilan yang berbeda, makanan yang sama bisa terlihat berbeda. Yang satu mungkin kelihatan lebih appealing begitu ya, kelihatan lebih mengundang, membuat orang ingin makan, sedangkan yang satu ya biasa saja begitu. Inilah perbedaan dari 2 benda yang sama tetapi disajikan tampilannya atau visualnya dengan cara yang berbeda. Yang akan kita bicarakan bagaimana kemudian kita menghasilkan rendering yang baik begitu. Pertama tentu di luar rendering ya, sebelum kita mulai rendering pastikan desain Anda adalah desain yang terbaik yang bisa Anda buat begitu. Karena bagaimanapun Anda mempresentasikan dengan beragam teknik rendering, pada akhirnya desain Anda penting begitu, sehingga Anda perlu menguatkan ini. Pengalaman saya dulu ketika baru mengenal rendering, ini desain belum selesai sudah mau dirender aja gitu bawaannya, padahal penting untuk justru menguatkan desain. Dan tujuan dari materi ini mengetahui kira-kira apa saja yang akan mempengaruhi kualitas visualisasi kita ya, visualisasi ide. Dan memang ini bukan sesuatu yang murni teoritik, tetapi banyak berasal dari observasi atau pengalaman pribadi. Di sini ada satu buah contoh rendering, ini bisa Anda lihat. Ini adalah gambar yang pertama, kemudian ini adalah gambar yang kedua. Dua-duanya adalah gambar yang sama ya, atau desain yang sama. Jadi faktor desain sudah kita kesampingkan ya. Lepas dari desain ini menurut Anda baik atau tidak, sekarang kita mengamati visualisasinya. Ada 2 gambar. Nah, kira-kira mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, dan kira-kira kenapa begitu.
Pada gambar ini memang sudah dilakukan sedemikian rupa terkait dengan komposisinya, baik dari sudut pandang kameranya, menggunakan kamera yang namanya kamera arsitektur, mempertimbangkan foreground background, dan juga memfokuskan posisi-posisi orang, mobil, dan lain-lain, serta khususnya posisi kamera. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua, posisi kameranya sedikit terdistorsi begitu, jadi agak condong ke atas. Ini menyebabkan komposisinya menjadi kurang baik, dan ini bisa kita hindari nanti kalau kita menerapkan kamera arsitektur namanya ya. Tapi paling tidak ketika nanti Anda mengambil satu sudut pandang, Anda bisa mempertimbangkan hal tersebut. Dan bangunannya sendiri terlalu dekat dengan frame. Ini biasa terjadi ketika Anda melakukan rendering tanpa mempertimbangkan bagaimana posisi bangunan itu di dalam frame Anda, maka dalam contoh ini ada bagian-bagian yang terlalu dekat dengan frame, ada bagian-bagian yang kurang seimbang dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan gambar pertama, posisi kamera ini ada di posisi mata manusia, sehingga di sini mudah untuk dipahami. Jadi kita memang terbiasa melihat dalam sudut pandang ini, sehingga ketika kita mengkomunikasikan ide, klien kita atau orang yang mendengarkan akan mudah untuk menangkap gagasan desain ini begitu. Dan di sini ada satu prinsip kamera yang dipakai, yaitu komposisi rule of third, di mana posisi objek-objek berada pada garis-garis ketiga begitu dari garis bantu imajiner, sehingga menguatkan kesan dari estetikanya. Dan ketika mengaplikasikan kamera arsitektural, di mana istilah ini mungkin berbeda-beda ya di beragam software rendering. Ada yang menggunakan istilah kamera architectural, ada yang menggunakan perspektif 2 titik misalnya, dan mungkin nanti ada istilah lain. Di sini akan membuat bangunan kita terasa lebih baik begitu karena tidak terdistorsi. Baik, jadi kalau kita menerapkan prinsip tersebut, maka kembali kepada hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari menerapkan prinsip sudut pandang kamera, memposisikannya dengan prinsip rule of third, dan juga memposisikan kameranya dengan mata manusia. Nah, selanjutnya kita lihat ada 2 visualisasi kembali ya. Ini adalah gambar yang pertama. Di sini kita bisa melihat pada detil-detil material. Anda bisa melihat material pada kolom, pada atap, pada ground begitu. Dengan yang kedua, Anda juga bisa melihat ada perbedaan. Yang pertama ada beberapa elemen yang tidak hadir di sini, ada orang dan lain-lain kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Kira-kira mana yang dirasakan lebih baik, mana yang kurang baik, dan kenapa? Di dalam visualisasi penting untuk melengkapi objek-objek yang mendetil begitu, dan bukan sekedar menambahkan objek, tetapi bagaimana kita menempatkan objek tersebut. Jadi objek apa yang kita akan letakkan di sini dan di mana kita akan menempatkan objek tersebut. Baik sifatnya material-materialnya, karakter-karakter dan skala material, dan juga ada orang, ada mobil, dan seterusnya. Pada gambar yang pertama bisa kita lihat bahwa proporsi materialnya kurang tepat. Jadi kalau kita melihat material yang ada pada kolom misalnya, ini adalah material batu candi. Anda bisa membayangkan antara ukuran kolom Anda dengan ukuran modul batu candi misalnya. Sehingga kalau kita melihat gambar ini terasa kekecilan dan materialnya terasa sekali berulang begitu. Dan bidang dasarnya juga terasa terlalu polos. Nah, material sendiri kita perlu pahami sebenarnya ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan diffuse, yaitu warna pada permukaan material, atau misalnya ada pola-pola, misalnya seperti gambar di sini ada pola seperti kain dan seterusnya. Ada istilah transparency, dalam konteks lain disebut opacity, dan mungkin ada istilah lain juga menunjukkan seberapa tembus pandang material tersebut. Kalau kita bicara tembus pandang, bukan hanya transparan yang memiliki nilai tembus pandang, tapi ada juga istilah translucent atau
surface scattering. Di sini bisa dilihat pada kerai misalnya, pada korden atau pada kulit manusia, pada daun misalnya, sama-sama transparan tetapi memiliki jenis transparansi yang berbeda kalau secara teoretik berdasarkan cahaya yang melewati material tersebut. Ada istilah reflectivity. Kalau reflectivity artinya pantulan pada benda begitu. Kemudian ada alfa, material alfa ini bagaimana kita bisa memotong satu objek begitu dengan menggunakan gambar. Atau istilah BAM juga dikenal dengan normal map. Kita bisa melihat bagaimana gurat atau tekstur dari suatu permukaan bisa muncul. Dan self illumination yang pada aplikasi tertentu disebut neon material, glow material dan lain-lain. Material ini kalau kita lihat dalam sebuah gambar rendering, apakah semuanya dipakai? Di sini kita bisa melihat saat dalam contoh ini diffuse tentu otomatis akan sering kita pakai ya, baik untuk menggambarkan warna cat atau menggambarkan warna dari ground kita misalnya. Tapi ketika diffuse kita tambahkan bump atau efek dari tekstur, bisa kita terapkan pada permukaan-permukaan kasar. Misalnya di sini ada dinding yang difinish dengan batu misalnya. Kemudian ketika kita punya diffuse bump plus dengan reflectivity atau pantulan, kita bisa mensimulasikan wooden deck misalnya. Di sini ada papan-papan kayu misalnya. Kemudian transparent dan reflectivity ini muncul pada kaca, tapi di baliknya ada korden yang menggunakan efek translusensi. Kalau kita lihat pada secondary skin yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa Anda bisa melakukan modeling sebenarnya, tetapi untuk menghemat daya komputer Anda bisa menggunakan image atau gambar saja ketimbang menggunakan 3D object. Dan Anda bisa menggunakan alpha masking. Kemudian ketika kita punya diffuse dan pantulan itu ada pada kaca, pada dinding mobil begitu, pada bodi mobil juga ada pantulan yang mengandung reflectivity dan bump. Ini biasanya muncul pada material air. Yang terakhir kita punya lampu yang menggunakan material neon. Jadi bisa dilihat jenis-jenis material ini semuanya dipakai begitu dalam satu rendering. Tentu memahami material apa, kemudian karakter materialnya bagaimana, dan nanti menemukan material tersebut pada software Anda. Selanjutnya kembali kepada komposisi. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang dan kendaraan itu diletakkan sedemikian rupa. Jadi kendaraannya tidak diletakkan di depan, tidak diletakkan di ujung, tapi agak di sisi kanan begitu. Sedangkan di sini ada orang yang diletakkan di sisi kiri misalnya. Di sini menciptakan kesan seimbang dari gambar ini. Dan juga di belakang ada orang-orang yang menggambarkan, selain menggambarkan skala bangunan dan juga menggambarkan aktivitas dari bangunan. Jadi kesannya gambar menjadi lebih hidup. Jangan lupa ketika memilih orang, pastikan Anda memilih orang yang relevan ya. Kadang-kadang yang penting ada orang terus ditaruh. Nah ini yang harus dihindari. Karena ini sekolah dan kebetulan sekolah berbasis Islami, ya mungkin bolehlah ada ilustrasi orang yang berbusana muslim misalnya begitu. Dan jangan lupa kalau di rendering software itu banyak pilihan orang-orang, dan saya kira nggak ada salahnya Anda memilih orang yang berbusana sopan gitu ya. Jadi di depan terus pakai tank top kan kurang baik. Oke, selanjutnya di sini berkaitan dengan jenis-jenis material. Materialnya bisa dilihat menggunakan skala yang lebih sesuai. Jadi antara jarak kayu dengan material yang ada ini menjadi lebih cocok, dan juga pada tiang ini bisa dilihat. Dan lebih detail lagi ketika konsep-konsep desainnya bisa kita kuatkan dengan material, ini akan menjadi lebih baik. Misalnya karena di sini kesannya alami, maka kita bisa menambahkan material-material kotor begitu. Jadi kesannya tidak bersih. Ini akan menambah efek nyata ya dari desain kita atau dari visualisasi ini. Dan selain untuk menyeimbangkan komposisi, objek-objek diletakkan untuk mengarahkan kepada poin. Dalam hal ini adalah entrance dari bangunan kita.
Sehingga ketika nanti kita bermain dengan post processing atau mungkin di dalam software kita bisa meletakkan pohon, tanaman, orang dan lain-lain, bayangkan bahwa ada yang akan menjadi background, jadi mengisi bidang belakang seperti ini, dan ada yang mengisi bidang depan seperti ini. Sehingga visualisasi kita terasa lebih hidup begitu. Nah, ini adalah contoh akhir dari penerapan prinsip tersebut di visualisasi. Selanjutnya ada visualisasi ini, Anda bisa lihat ini adalah gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua. Mana yang kita lihat lebih baik, mana yang kurang baik dan mengapa? Di sini gambar ini dibuat sedemikian rupa untuk memunculkan bayangan-bayangan dan cahaya yang lebih seimbang. Sehingga kalau bisa dilihat pada tiang misalnya ada bayangan, pada fasad juga ada bayangan, juga dari sisi posisi matahari, langit, dan lain-lain. Sehingga akan memberikan nuansa yang berbeda. Pada gambar ini kita lihat karena posisi matahari ada di belakang, maka ada beberapa detail yang tidak nampak. Gambarnya jadi agak flat begitu. Bayangan-bayangan detail tidak muncul. Tentu kalau kita bicara kenyataan ya, bisa jadi memang bangunan kita posisinya membelakangi matahari datang begitu ya, sehingga itu menghasilkan gambar yang seperti ini. Di sisi lain dalam konteks artistik visualisasi memang ada upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian agar membuat gambar kita terlihat lebih baik. Walaupun memiliki cahaya dari belakang juga tidak salah sebenarnya ya, tetapi bagaimana pada akhirnya Anda melakukan finalisasi ya dari visualisasi ini. Sedangkan pada contoh ini ketika mataharinya posisinya lebih baik atau dalam jam tertentu begitu, kita bisa lihat si matahari ini bisa mengenai bangunan, maka bayangan-bayangan halus seperti yang ada di bawah fasad dan di bawah kanopi misalnya, ini terasa lebih kuat. Ada kesan kedalaman dari bangunan kita, jadi tidak flat lagi. Dan bangunan-bangunan yang mengenai terkena matahari itu akan memberikan efek pantulan warna dari objek yang ada di dekatnya, atau kita kenal sebagai indirect light. Di sini juga memberikan kesan nyata yang lebih kuat begitu. Sehingga kita menghasilkan tampilan final seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada gambar lagi ya. Di sini ada gambar yang pertama seperti ini. Gambar kedua yang seperti ini. Nah, kira-kira mana yang juga lebih baik, mana yang kurang dan kenapa? Pada gambar ini diterapkan prinsip kontras dan brightness yang seimbang ya. Jadi bangunan tidak flat tetapi ada yang terasa kontrasnya walaupun juga tidak berlebihan. Bayangannya juga lebih tajam, bangunannya, gambar-gambarnya terlihat lebih tajam dan ada keseimbangan warna yang dilakukan pada gambar ini. Kalau kita lihat di sini warna-warnanya terlalu saturated, jadi terlalu menyolok begitu, dan bangunannya kesannya lebih flat karena memang tidak ada nilai kontras yang cukup begitu dan kurang seimbang kesannya. Kalau kita bedakan dengan gambar ini ada bagian-bagian yang lebih jelas karena dilakukan sharpen begitu. Sharpen ini bisa kita edit ya menggunakan software lain misalnya Photoshop atau software lainnya, atau di dalam engine render Anda juga sudah ada efek tersebut biasanya. Di sini kita bisa melihat dengan mengontrol atau menambahkan efek sharpen dan juga mengontrol kontras dan brightness, kita bisa mendapat gambar yang kesannya lebih hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita bisa menghasilkan rendering yang bagus dengan memastikan beberapa hal itu bisa kita penuhi, baik yang berkaitan dengan komposisinya, tadi sudut pandang kameranya, memastikan menggunakan architectural kamera, mempertimbangkan foreground background, dan juga memastikan fokusnya itu ada pada mata manusia, dan juga berkaitan dengan material yang detail, skala material yang tepat misalnya, juga terkait dengan posisi matahari, jatuhnya bayangan, dan
Yang terakhir tadi berkaitan dengan bagaimana gambar kita cukup kontras, brightness cukup tajam begitu dengan warna yang seimbang. Nah, ini saya kira bisa meningkatkan kualitas rendering kita begitu, menjadi lebih baik dari yang mungkin ketika tidak menerapkan teknik-teknik ini atau aspek-aspek ini. Selanjutnya ada beberapa hal tambahan yang bisa Anda cermati. Yang pertama berkaitan dengan style rendering ya. Artinya apapun style yang Anda pilih, aspek-aspek tadi akan terpenuhi semuanya di sini. Baik rendering Anda kesannya dramatis atau realistis. Nah, di sini saya ambil dari Instagram Archwarium. Di sini kita bisa lihat bahwa bangunan-bangunan di render dengan cukup realistis, tetapi menggunakan komposisi background, kemudian elemen-elemen lain yang kesannya tidak realistis. Jadi menguatkan kesan dramatisnya begitu. Kalau kita lihat pada gambar ini begitu, warna keseluruhan terasa agak gelap misalnya, mungkin ini adalah bagian dari konsep visualisasinya. Atau di sini kita bisa lihat ramai orangnya, kemudian ada balon-balon begitu. Ini saya kira salah satu contoh membuat visualisasi yang berkesan dramatis. Atau dengan warna-warna yang sedemikian, orang yang mungkin juga ada yang kabur misalnya dan seterusnya. Dan mungkin seperti ini contoh lainnya. Anda boleh juga melakukan pendekatan yang sangat realistis ya. Tentu ini semua tergantung dari style yang ingin Anda angkat dan mungkin tujuan dan audiens dari presentasi Anda begitu. Artinya hyperrealistik bisa menjadi pilihan, tetapi tidak harus seperti ini. Kalau kita bicara hyperrealistis, maka semua elemen dimodel dengan baik dan kemudian juga dilengkapi dengan baik sehingga benar-benar seperti foto. Hal lain yang bisa kita kuatkan adalah mood. Jadi ketika Anda melakukan rendering, Anda perlu membayangkan suasana yang mau diangkat ini suasana apa. Apakah di pagi hari, apakah ketika matahari mau terbenam dan seterusnya. Sehingga mood rendering akan sangat berpengaruh kepada kualitas sajian akhir dari visualisasi Anda. Apakah Anda mau menguatkan malam hari, mau menguatkan pagi hari, dan seterusnya. Kita bisa melihat efek-efek rendering yang lain. Misalnya ada istilah vignette. Ini adalah ketika sudut dari rendering Anda ini kesannya gelap. Jadi menimbulkan kesan seperti foto lama. Ini saya kira salah satu teknik yang sering dipakai. Atau chromatic aberration, di mana ada distorsi warna pada kamera. Sehingga ketika efek ini dipakai, kita bisa melihat kesan yang lebih nyata atau mungkin lebih mirip dengan foto begitu ya, karena ini biasa terjadi di dalam fotografi. Ini contoh lain dari efek chromatic aberration yang diterapkan pada satu desain. Kemudian ada juga kesan depth of field. Depth of field ini atau bokeh efek begitu, ini juga istilah dalam fotografi. Ketika kita mengambil satu fokus sehingga satu area yang difokuskan ini tajam, sedangkan area yang lain agak blur atau agak buram begitu. Ini bisa ditambahkan juga untuk menguatkan realistis dari visualisasi kita. Atau bloom effect begitu, jadi kesannya seperti ada glowing begitu, agak bersinar. Nah, ini juga bisa diterapkan di dalam efek rendering. Selanjutnya Anda bisa mempelajari secara mandiri. Di sini saya lampirkan beberapa alamat website. Ada banyak saya kira tutorial, latihan-latihan yang bisa Anda lakukan. Baik berupa tertulis atau mungkin berupa film-film. Saya kira ini bisa membantu Anda untuk mengembangkan desain Anda secara mandiri. Ada beberapa hal juga untuk melakukan post processing, prinsipnya apa, kemudian dalam hal ini khususnya untuk software Photoshop. Baik, pada akhirnya kita melihat bahwa arsitektural ini adalah salah satu bagian dari seni visual tentunya, dan bukan hanya bangunan tapi visualisasi ini akan bicara bagi dirinya sendiri, sehingga ketika Anda mampu menghasilkan visualisasi yang baik, yang kuat, yang memiliki komposisi yang bagus begitu, maka
desain Anda sudah berbicara untuk dirinya sendiri, menunjukkan kualitasnya. Baik, saya rasa itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.